Lah, Mas, yang kemarin pas ditidurkan itu, apa yang dirasakan? Apakah kan kita bilang ya itu nyawanya kan dipegang sama Allah kan, dalam bahasa Qur'annya begitu. Iya. Kayak orang tidur itu dipegang nyawanya. Nah, pada saat dipegang itu apa yang dirasakan? Oke. Apakah kadang kan ada orang yang cerita kalau pada saat operasi dia bisa melihat suasana di kamar operasi seperti apa, dia melihat tubuhnya tergolek di situ. Iya. Nah, apakah melihat yang sama atau gimana? Enggak ya? Iya. Jadi yang saya dapatkan adalah tauhid. Ketika saya masuk meja operasi, saya bercanda terus sepanjang jalan itu. 7 hari sebelum meja operasi, saya bahagia, saya senyum, saya ditawarin, dibelikan makanan, dibelikan Reuben sandwich yang memang saya rindu dengan Reuben sandwich sama sahabat saya Ridi namanya. Saya ketawa sampai di meja operasi, saya ketawa, lihat saya akan masuk, saya akan bertemu pencipta saya. Wah, ketawa gitu, seneng gitu. Sampai istri saya yang sangat nervous, saya bilang, santai ya, santai, kita mau ini kok. Udah, kamu udah saya tinggalkan semua. Kalau memang saya harus pulang ya saya pulang. Maafin saya. Kalau saya hidup saya nanti akan berubah. Saya ngomong udah tenang, kamu nggak usah nervous. Sampai di meja operasi, saya tanya, Pak, obat biusnya apa? Apa sih nanya? Mau ntar dipakai lagi sama Bapak? Enggak, saya nggak pakai. Ayo ngomong aja obat biusnya apa? Kepo saya kan. Itu obat biusnya Michael Jackson itu loh. Yang bikin dia jadi kelewat itu. Oh gitu ya. Ya dulu sempat dijual bebas tuh di toko di Tokopedia, akhirnya di ban kan, nggak boleh karena daya tidurnya mantap gitu kan. Oke. Siap ya Pak, anestesi? Siap. Bismillah. Ketawa-tawa aku. 3, 2, 1. Secepat itu. Terus 1, 2, 3. Tak bangun. Pas bangun itu jarak berapa? 7 hari? Jarak di dunianya? Enggak, dari tidur ke bangun itu 7 hari. 10 hari. 10 hari. 10 hari. Tapi di alam kematian saya 3 detik. Lebih lah. Kan 3. CPR itu berapa menit? Ya, iya itu 10 hari. Rangkaian, jadi 7 hari ditutup. 7 hari tidur. Di operasi selesai. 7 hari. 7 hari. Di hari koma itu ya. Di hari ke-7 jantung saya berhenti. Dibuka lagi. Tidur 3 hari kemudian bangun. Berarti 10 hari totalnya. 10 hari. Jadi ketidaksadaran saya di dunia itu 10 hari. Tapi nggak tahu kan? Nggak tahu. Saya pas bangun kayak tidurnya baru berapa? Baru 3 detik. Dan 3 detik itu saya cuma karena obat yang oke banget itu yang dari Russia itu. Saya ingat sekali potongan-potongan mimpi. Ada satu mimpi yang saya nggak bisa lupa. Ada tangan gitu panjang, tangannya bukan tangan manusia, panjang segini. Saya nggak tahu tangan siapa. Dia pegang jantung saya gini. Haryo, ini jantungmu ya. Iya, saya bilang gitu. Jantung itu penuh dengan darah hitam, ketes-ketes gitu. Jadi waktu itu setelah bangun ada ingat mimpi itu. Setelah bangun ingat mimpi itu. Oh iya, saya mimpi ini. Udah, saya tidak mengalami out of body experience, masuk ke bertemu cahaya, tidak ada. Hanya 3 detik saya ditampakkan jantung. Haryo, ini jantungmu ya. Detik, kenapa kok bisa yakin 3 detik? Ya saya menganalogi aja. Analogi ya, tapi bukan 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oke, gitu. Seperti itu, secepat itu. Iya. Saya begitu bangun, jam berapa Mbak sekarang? Jam berapa? Hari apa Pak? Loh kenapa emangnya? Bapak udah tidur 10 hari loh. 10 hari. Ya itu foto yang video yang aku jalan pakai tongkat itu. Begitu bangun jatuh, saya nggak bisa bangun. Sampai saya nangis, ya Allah saya lumpuh ya. Enggak lumpuh, Bapak cuma kelamaan tidur. Ini harus digerakkan lagi motoriknya gitu. Ya tapi ya, ini 2 bulan yang lalu seperti itu. Sekarang ya Allah, bisa kayak gini. Iya, alhamdulillah. Siapa yang bikin? Allah. Kita punya Allah. Ya. Kita punya Allah. Kenapa saya menyertakan Allah? Karena kebulatan tekad, keberanian saya. Saya minta, ya Allah, kalau ini baik buatku, berikan aku kecondongan untuk ke meja operasi. Berikan aku rasa keberanian yang penuh. Sampai akhirnya aku diberikan tauhid itu. Ketika kita sudah
La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya manusia selain pertolongan Allah. Berarti apa? Ya hanya tauhid yang membuat aku kuat, berani. Ya alhamdulillah Mas. Kayak silakan. Kalau ini baik buatku. Terus dampak setelah mengalami perjalanan kayak gitu, sekarang hati gimana? Ya fisik perlahan-lahan membaik dari 30% naik ke 50, 50, 65, 65, 75, 85, 90, 95, sekarang 95%. Tinggal 5% untuk penyempurnaan lagi. Nah itu butuh waktu. Memang hitungan dokter itu sekitar 8 bulan baru mencapai. Kalau untuk hasil spiritualnya, oh jauh Mas. gimana? Alhamdulillah saya kayak ringan saja menghadapi hidup ini. Tidak takut lagi dengan kekurangan. Kemudian ya hidup itu saya susah saya berkata-kata Mas. Banyak syukur lah saya ini, banyak syukur. Kayaknya klise ya orang-orang seperti saya. Dan luar biasanya orang yang mengalami operasi jantung yang saya temui di rumah sakit Harapan Kita, semuanya bicara tentang pertaubatan. Taubat ya. Jadi sebenarnya ya operasi jantung itu adalah berkah dong. Orang-orang terpilih. Dan ini luar biasa, bypass. Operasi bypass itu adalah memberikan jalur dari bilik sini ke bilik sini. Dan itu menggunakan sebuah selang atau pipa yang diambil dari betis. Kan hebatnya Allah. Berarti apa? Sudah di prepare ya. Sudah direncanakan, bahkan ada teknologi yang namanya bypass untuk menolong jantung, dan itu sudah disediakan spare partnya di betis. Hebat nggak Allah itu? Jadi kurang bersyukur apa? Apa yang mesti kita takutin dari kehidupan ini? Takutnya berkekurangan, takut begitu banyak nikmat yang kita rasakan. Contohnya banyak sekali. Apa ya contohnya? Kita berbaik sangka dengan orang, memberikan rasa senyum. Kebayang ya, saya ini kan skuter Mas, selebriti kurang terkenal, tapi masih banyak orang ingin bersapa dengan saya. Apa yang terjadi kalau saya disapa kemudian saya cemberut atau saya tidak enak? Pasti kan kecewa. Nah, itu sebuah bentuk sedekah saya yang paling murah dan nggak pakai duit. Senyum, tertawa, beramah-tamah dengan orang-orang baru. Ya alhamdulillah. Kalau ada rezeki ya bersedekah. Nggak ada rezeki pun bersedekah, nggak apa-apa, nggak usah takut. Allah cukupkan. Sedekah itu dalam keadaan sempit maupun lapang, kan begitu ayat Quran. Iya. Artinya sempit ya kurang, tetap memberi, kan jadi lapang. Iya. Dan tadi kita kalau ngomong ya operasi tadi yang saya baru bilang bypass, ngambil dari sini, itu yang ngerjakan pertama kali itu dokter dari mana? Saya nggak tahu. Maksudnya? Kalau kita melihat kan dokter yang dari luar ya, dari barat ya. Iya. Kalau kita lihat KTP agamanya apa? Gitu loh. Itulah rahmat Allah. Artinya gini loh, sempit sekali kalau orang melihat orang itu itu dia tidak beriman karena KTP agamanya dia bukan Islam. Iya. Kan sempit sekali. Sempit sekali. Iya nggak? Iya. Sedangkan Allah berikan kebisaan itu bisa menolong banyak orang. Bahkan dokter-dokter di sini pun yang KTP-nya Islam belajarnya dari mereka. Nah, terus kemudian di sini berkembang faham yang mengatakan orang yang beda KTP agama sebagai orang yang tidak beriman atau kafir atau sesat. Hanya diberikan kenikmatan di dunia saja, tapi di sana enggak, gitu kan? Nah, sedangkan iman yang siapa kita? Siapa kita? Siapa kita harus menjudge orang seperti itu? Saya banyak menemukan Islam itu dalam orang-orang yang tidak berKTP Islam. Banyak. Buddha Suci tempatnya salah satunya, yang di Pantai Indah Kapuk tuh, luar biasa tuh. Kalau daerah gempa, bencana, saya pasti ketemu mereka, dan itu jumlahnya banyak sekali, dan mereka mostly etnis Cina. Dan mereka nggak ada kepentingan Mas. Mereka orang-orang filantropi, orang-orang yang udah kaya itu ingin memberikan hidupnya, sisa hidupnya bahkan untuk kebaikan manusia, yang dibantu muslim, Kristen,
Wah, lintas agama, saya tidak melihat ada kepentingan politik di sana. Ini orang filantropi Indonesia berkumpul di sana di Buddha Suci. Wow. Luar biasa. Apa itu tidak Islam itu? Apakah itu bukan sebuah sistem sosial yang membuat kebaikan untuk umat orang banyak, untuk manusia? Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Jadi luas banget ya, kasih sayang Allah itu luas. Dia bisa lintas agama, lintas suku, lintas agama, lintas suku, lintas warna kulit, lintas kepercayaan. Luar biasa ketika Allah memberikan rahmat dan kasih sayang kepada alam semesta beserta isinya, maka dia bisa ada di mana saja, bisa menggunakan tubuh siapa saja, menggunakan suku, bahasa, ras apapun. Luar biasa, rahmatnya Allah itu luas sekali. Ya, jadi ya itu ya, kita ngomong hal kayak tadi yang orang menjudge orang tidak beriman. Sekarang bapak orang beriman di seluruh dunia itu siapa? Ibrahim. Bapaknya di mana? Bapak orang beriman di seluruh dunia adalah Abraham atau Ibrahim. Bapaknya tidak beriman loh. Iya. Ya enggak? Artinya dari orang yang tidak beriman ternyata bisa muncul anak keturunan yang beriman. Iya. Iya kan? Ya kan? Dari air laut yang asin, ternyata ada ikan yang segar. Iya. Dan luar biasanya hidup di air asin tapi ikannya nggak jadi asin. Hebat ya? Itu kan kebesaran Allah. Coba lihat daun saja. Daun ini begitu indah. Fisik mata kita melihat berbagai bentuk daun, berbagai bentuk warna. Bunga. Dengan mikroskop, begitu rumitnya zat hijau daun atau klorofil atau celah-celah daun yang sangat mikroskopik. Siapa yang bikin? Ya, kita ngomong soal keindahan ya. Sekarang lagi isu soal musik lah. Musik haram. Siapa pembuat keindahan? Masternya siapa untuk di dunia ini? Kita lihat dunia deh, yang membuat langit biru, batu-batu yang indah, bunga-bunga yang berwarna-warni, flora dan fauna yang sangat indah dan sangat rumit, aurora, angin taufan, air mengalir. Siapa pembuat keindahan itu? Allah. Iya. Ya. Jadi kalau ada orang bisa, misalkan kita nengok orang jago main gitar, Steve Vai kan gitu kan. Steve Vai. Ya. Ya, saya nggak tahu agamanya dia apa Steve Vai ya. Tapi dari judul lagunya kan For the Love of God. Dengerin aransemennya For the Love of God. Tidak mungkin dia bermain tanpa pendalaman ketuhanan. Jadi pasti dia ada. For the Love of God, untuk cinta kasih bagi, cintaku untuk Allah, untuk Tuhan. Godnya harus gede ya. For the Love of God. Di album Passion and Warfare. Apakah dia tidak beriman? Orang dia memuji Tuhan loh. Memuji Tuhan. Ya kan? Iya. Sedangkan kalau memuji Tuhan, apakah tidak beriman? Tuhan itu kan, siapa kita untuk judge? Semua nama itu milik Tuhan loh. Who am I to judge? Iya kan? Saya hanya berprasangka baik sama Steve. Steve, thanks ya. Aransemen kamu saya ulang berkali-kali untuk proses saya mensyukuri. Sekarang saya suka dengan nada, dan nada For the Love of God is very very beautiful. Dengerin deh, For the Love of God, Steve Vai. Itu cara dia sembahyang, cara dia memuji kebesaran Allah kok. Zikir. Bisa jadi. Jadi saya tidak menjudge bahwa musik itu haram. Silakan kalau Anda menemukan itu sebagai keharaman, ya silakan. Jadi sebenarnya gini, kalau silahkan oke. Cuman kalau menyebarluaskan kefahaman itu berat. Ya kan? Kan Allah sudah bilang kan, 5 tuh harimu ahalallah, kan gitu kan? Dan janganlah kamu mengharamkan yang Allah halalkan. Artinya kalau kita pada saat menyampaikan itu, orang lain akan mengikuti bagaimana? Kan gitu. Kan itu jadi hoax. Iya. Gitu loh. Itu masalahnya sekarang kan, orang gampang ngomong gitu loh. Nah itu yang kita nggak mau dong. Iya. Boleh, tapi untuk dirimu sendiri, jangan mengajak orang lain, karena Allah tidak pernah menyatakan seperti itu. Iya, Allah tidak pernah memaksa. Tapi Allah tidak pernah mengharamkan musik. Iya, tidak ada di Al-Quran. Iya, tidak pernah, karena kalau
orang yang jiwa seninya tentang bermusik tinggi, tentu dia mengenal Allah. Oh, banyak sekali saya menemukan seniman-seniman yang seniman alam ya, seniman alam, kayak ada namanya David Lee Roth. David Lee Roth itu vokalisnya Van Halen gitu ya. Dia bikin lagu Just Like Paradise. Ya, Just Like Paradise itu hype sekali ininya. Energi musik dia tuh sangat kebahagiaan dan kebesaran ya. Lagunya agung sekali, keren, aransemennya megah. Bagaimana energi itu bisa transfer di sebuah judul lagu? Iya, is this like just like living in paradise? Artinya dia sudah bisa bikin lirik kayak gitu. Artinya dia ada menikmati dan bersyukur. Bersyukur, betul. Bagaimana orang tidak bersyukur bisa merasakan ini sebagai surga? Iya. Berarti rasa syukur dia tinggi dong. Iya. Saya banyak sekali seniman-seniman lukis, seniman luar biasa, membaca puisi, semua yang berkaitan dengan kesenian itu sebenarnya sedang memuji Tuhan, ya, sedang memuji Allah itu sebenarnya. Cara dia lewat doa. Iya. Ada lagi Joe Satriani. Sekarang banyak sekali musik-musik. Tidak hanya musik terlalu sebagian kecil lah dari cara untuk transendental ya kalau saya bilang proses bertuhan itu ya. Itu hanya salah satu cara aja, tapi banyak cara, banyak jalan. Intinya apa? Berprasangka baik dengan Allah. Dan kita ingat kita tuh punya Allah. Allah itu maha besar, maha baik, rahmatan lil alamin untuk seluruh umat manusia. Jadi sayang sekali kalau kita menjudge bahwa surga itu hanya milik kelompok tertentu, hanya milik orang-orang tertentu dengan agama tertentu. Enggak juga sih. Saya menganggap, saya banyak melihat keislaman di Jepang, saya banyak melihat keislaman di Eropa, di Amerika, banyak sekali. Kayak waktu kasus tim bola yang terjebak di gua itu, gua di Thailand itu, Tam Luang itu, yang 13 orang, 12 anak, satu pelatih, ya kan, yang menyelamatkan orang dari seluruh dunia, turun di situ. Artinya seluruh dunia ini masih banyak orang baik, masih banyak orang-orang yang dipilih Allah menjadi penyambung, menjadi penyampai kebesaran Allah, ya kan? Iya. Itu. Kalau dia mau capek-capek keluarkan tenaga, dana untuk membantu, beriman nggak? Kalau nggak beriman, nggak bisa kan? Orang dari Irlandia yang jauh banget, Irlandia itu jauh loh, di Eropa, di Inggris itu terbang ke Thailand untuk memberikan bantuan, memberikan ekspertisnya sebagai penyelam gua, cave diver namanya. Dan kenapa berita ini jadi heboh? Gimana? Karena itu Ashabul Kahfi itulah. Oh, yang dokter temukan itu ya? Iya, Ashabul Kahfi itu ya Tam Luang di Thailand. Iya, bukan selama ini kita taunya di Yordania, bukan. Ya gua itu di Thailand. Nah, bisa menemukan itu gimana sih? Pakai metode apa, Dok? Bagaimana Anda bisa berkomunikasi dan menemukan jawaban? Dan Quran ya, saya cuman pengen tahu, minta dari Allah, bermunajat untuk ini apa ya Allah, ini maksudnya apa? Gua Kahfi yang ada disebutkan di surat 18 itu ada di mana? Ternyata Allah condongkan hati, ya terbuka. Iya. Dan itu benar-benar ya nyata bahwa Allah ini akhir zaman. Ini sekarang akhir zaman, makanya banyak ayat Allah dibuka sama Allah. Ini tuh sebenarnya di mana? Ini sebenarnya di mana? Dibuka sama Allah. Tapi dokter nggak takut diserang orang-orang yang menganggap bahwa standar dari ilmu agama Islam itu adalah tanah Arab gitu? Loh, kenapa saya takut? Dari sana. Kenapa saya takut? Saya disuruh diserang seluruh orang pun nggak takut selama jangan Allah yang menyerang saya. Gitu loh. Iya. Saya sendiri pun asal saya tidak keluar dari aturan Allah, tidak keluar dari kata Allah, nggak akan berdasarkan takut. Apa? Quran. Hanya Qurannya. Iya. Individu seorang dokter Bono Suryo kepada Al-Quran. Iya. Ya saya takut gitu kalau sampai saya keluar dari Quran, kemudian Allah nggak ridho lagi. Kalau nggak ridho lagi, Suryo, kamu udah nggak pantas lagi di bumiku. Di check out saya. Apa sih yang dokter rasakan mengenai rahmat itu, mengenai dibutuhkan Allah sebagai alat penyampai itu apa sih?
ya selama kita Kebaikan masih apa sih ya yang gini loh, Anda rasakan? tugas kita di bumi ini apa sih? Nah, Kita merawat bumi ini gitu. Merawat bumi itu artinya merawat ya sesama manusia gitu. Saya ada teman tuh di Bali tuh namanya Mas Yudi. Berani jaga bumi. Wah, yayasannya keren. Ya itu kan kita untuk merawat bumi gitu loh. Merawat bumi itu artinya ya merawat sesama kita. Mulai dari diri kita sendiri. Kita ada istri, ya kita harus merawat istri, membahagiakan istri. Punya anak, kita harus membahagiakan anak. Punya tetangga, kita membahagiakan tetangga. Insyaallah. Punya klien pasien, ya saya harus membahagiakan pasien. Saya tidak boleh menyakiti, tidak boleh mengecewakan. Ya kita harus membahagiakan semua. Itulah rahmatan lil alamin gitu. Insyaallah ya. Ya saya nggak berhenti ngomong Masya Allah ya, maha besar Allah ya, memang maha besar. Masya Allah gitu, nggak ada kata lain. Ya Chef Haryo juga punya hal yang sama. Chef Haryo juga membahagiakan. Selama ini saya lihat Chef Haryo juga membahagiakan banyak orang di sekitar Chef Haryo, bahkan ibu-ibu banyak yang dibahagiakan gitu loh. Insya Allah. Dan ini saya merasakan lebih dahsyat lagi habis ini. Kenapa? Ini kehidupan kedua. Insya Allah. Semoga saya tetap disayang Allah ya, karena saya takut sekali ketika rahmat, keindahan ini dicabut. Saya nggak punya apa-apa lagi selain rahmat, keindahan rahmat, bersyukur ya dengan segala kebaikan Allah yang tidak terbatas. Saya dihidupkan lagi, bicara saya lancar, saya dapat berjalan lagi. Alhamdulillah lewat tangan-tangan dokter jantung di Rumah Sakit Harapan kita, aku dapat seperti ini sekarang gitu ya. Berkali-kali saya telepon Dokter Herlano, dokter terima kasih atas tanganmu, lewat tanganmu ini Allah menggerakkan tanganmu untuk memberikan penghidupan yang baik untuk setiap orang. Saya bilang sama dokter itu berkali-kali, berulang-ulang, sampai kita jadi berteman, bersahabat gitu ya. Begitu dekatnya, dan perhatiannya sangat khusus gitu ya. Ya Allah, padahal aku ini siapa gitu ya. Aku bukan siapa-siapa, tidak pernah aku merasa lebih dari yang lainnya. Hanya rasa syukur buat kalian, buat teman-teman yang merasa berkekurangan, sedih hatinya. Pesan saya ya, kita tuh punya Allah gitu ya. Allah itu maha baik, maha pemberi segalanya. Mau apapun ada sama Allah, tinggal minta sama Allah, minta, bermunajat, menangislah kepada Allah. Misalnya suami istri gak rukun, minta aja kebaikan sama Allah. Ya Allah, kalau dia baik untukku, dekatkanlah. Kalau dia buruk untukku, jauhkanlah. Minta sama Allah, menangislah, minta tentang kebaikan itu, menangislah, minta sama Allah. Nanti Allah jawab tentang keadaan apapun yang ada di dunia ini. Tidak ada tempat bagi keburukan dan kesedihan kalau kita bersyukur nikmat Allah, kita menjalankan perintahnya ya, segala yang ada yang ditulis di dalam Al-Quran itu. Insya Allah.